Pernah ada di fase ini nggak? Di satu sisi pengen beli rumah secepatnya, tapi di sisi lain tunggu dulu mending nabung dulu sampai punya uang bener-bener bisa dapat rumah impian kita. Tapi yang jadi masalah, harga rumah itu nggak pernah bisa nunggu. Nah, pertanyaannya, lebih masuk akal beli rumah kecil dulu sekarang atau kita tahan dulu, kita nabung dulu sampai kita bisa beli rumah impian? Di sini kita bakal bahas pertimbangan-pertimbangan yang bakal kamu pikirin sebelum mulai eksekusi. Halo teman-teman, gue disclaimer dulu ya. Jadi, beli properti itu biasanya satu keputusan finansial yang cukup besar dalam hidup teman-teman. Karena dampaknya itu jangka panjang dan juga melibatkan uang yang besar. Jadi, mungkin teman-teman harus memikirkan banyak hal dulu. Yang pertama adalah tujuan teman-teman atau goals teman-teman mungkin 10 tahun ke depan. Itu cukup penting teman-teman pikirkan. Apakah teman-teman bakal berpindah-pindah kota, pekerjaannya, dan belum tahu settle di mana? Atau misalnya teman-teman bakal menikah kapan? Atau mungkin mau child free, atau mau anything lah. Anything you plan itu harus dipikirin dulu sebelum Anda teman-teman beli properti. Nah, jadi ada waktunya juga beli rumah tuh kayak urgensi gitu ya, kayak harus cepat-cepat menikah, dikasih syarat sama mertua misalnya, atau banyak hal yang kita merasa aduh nanti gaji gue nggak kekejar dan lain-lain, jadi urgensi. Tapi intinya teman-teman, sebelum memutuskan membeli properti itu tidak mudah dan bukan sesuatu yang harus terburu-buru. Jadi biasanya orang tuh nunda beli rumah mostly karena kebanyakan masalah finansial. Namun banyak juga pertimbangan-pertimbangan lain, seperti lokasi yang kurang strategis, yang merasa aduh gue kalau tinggal di sini kayaknya nggak oke deh gitu, atau misalnya kondisi bangunannya ya, kalau beli rumah kan misalnya bangunannya kondisinya kurang bagus, harus renov lagi, pertimbangan biayanya, atau juga aduh rumahnya kekecilan nih, nanti kalau punya anak dua atau bagaimana kurang gede, dan masih banyak hal lain yang menjadi pertimbangan orang akhirnya dia nunda-nunda gitu. Nah, pada realitanya kalau dilihat, satu, kenaikan harga rumah kadang jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan bunga bank ya. Misalnya harga rumah tuh bisa 4-10% bahkan kenaikannya per tahun, sedangkan bunga bank paling 2-4%. Belum tergerus dengan inflasi ya. Yang kedua, kadang kenaikan gaji kita atau pendapatan kita justru jauh dibanding dengan kenaikan harga rumah. Sehingga rumah tuh bakal makin mahal dan kemampuan kita tuh kayak makin tidak terjangkau untuk mengejar ke sana. Itu juga bisa jadi pertimbangan di saat sekarang. Jadi, keputusan untuk beli rumah itu tidak bisa sama semua orang karena keadaan tiap orang beda-beda. Jadi benar-benar harus sesuaikan dengan kondisi dan rencana teman-teman. Yuk kita lihat opsi-opsinya. Oke, opsi pertama, teman-teman bisa beli rumah yang sesuai budget teman-teman. Keuntungannya satu, teman-teman bisa bisa beli punya rumah. Kedua, cicilannya ringan. Ketiga, uang yang biasa kamu pakai buat nyewa rumah bisa kamu alihkan jadi uang buat nyicil KPR. Bahkan di beberapa kasus, rumah yang tadi kamu baru beli itu bisa kamu sewakan, kamu jual kembali, atau jual kembali untuk jadikan DP untuk pembelian rumah yang lebih besar. Dan untuk mencapai benefit-benefit yang tadi, kamu mesti pertimbangkan kayak lokasi ini apakah harganya masih bisa naik, strategis nggak, cocok nggak buat purpose kamu. Misalnya mau disewakan ya, demand-nya ada nggak di daerah situ. Dan banyak hal yang harus kamu benar-benar perhatikan dalam-dalam itu. Jangan asal membeli, intinya kumpulkan dulu datanya ya. Opsi yang kedua yaitu kamu nabung dulu sampai kamu bisa punya uang yang cukup untuk membelikan rumah impian, juga bukan opsi yang salah. Namun hal ini bisa kamu lakukan kalau ya, yang pertama kamu memang punya disiplin dalam mengatur keuangan kamu ya, atau berinvestasi atau menabung. Yang kedua, kamu yakin bahwa income kamu tuh setiap bulan itu atau setiap tahun ya akan naik dengan baik. Jadi income kamu tuh per tahun punya kenaikan gitu yang konsisten. Yang ketiga, kamu juga punya atau mengerti atau punya ilmu untuk melakukan investasi di tempat-tempat yang lain yang benar-benar bisa menghasilkan pelipat gandaan uang kamu. Kenapa semua poin di atas itu penting? Karena kamu akan kejar-kejaran sama yang namanya kenaikan harga rumah. Sehingga kamu benar-benar harus hitung nih kenaikan income kamu, terus plus dikurangi inflasi ya. Inflasi, kemudian instrumen investasi yang kamu pakai apa nih untuk bisa naikin nilai mata uang kamu, dan juga dari segi kalaupun mau disimpan di bank, berapa bunga yang dibutuhkan supaya bisa mengejar kenaikan bunganya. Oke, kita coba studi kasus ya. Misalnya kamu punya impian harga 4M ya. 4M kalau DP 30% artinya 1,2M. Dan hari ini gaji kamu mungkin cuma 15-20 juta. Means kalau kamu sisihkan 10 juta per bulan, artinya tahun ke-10 tuh DP-nya baru kebeli ya. Dan untuk bisa nyicil ya, yang 70%-nya kalau dihitung pakai KVR finansial, itu ujung-ujungnya kamu harus punya income sekitar 45 juta per bulan. Nah, pertanyaannya, di tahun ke-10 apakah
apakah kamu bakal punya income 45 juta per bulan. Nah, itu kamu harus pikirin matang-matang. Nah, takutnya bisa jadi setelah kamu hitung, wah kayaknya nggak kejar nih. Belum lagi tadi saya belum hitung kenaikan harga rumah yang kurang lebih 5-8% atau 10% per tahun. Oke, nah jadi pertanyaannya gimana menentukan kondisi atau pilihan yang masuk akal ya? Boleh disesuaikan sama tadi poin-poin yang udah kita bahas. Tapi aku ada sharing sedikit dulu waktu aku kerja, aku tuh naik jabatan tuh jadi supervisor. Kemudian ini udah lama banget ya, mungkin sekitar tahun 2002 mungkin ya. Nah, waktu itu aku masih tinggal di rumah orang tua, sehingga ya aku nggak urgent nih beli rumah. Tapi aku tahu daerah itu aku beli di satu daerah yang memang lagi berkembang banget di kota Bandung. Ini bakal nggak kekejar nih. Akhirnya aku beli dulu rumah yang harganya cuma 250 juta gitu. Dan ternyata betul dalam 3-4 tahun rumah itu bisa naik tuh hampir 500 juta aku jual, dan kemudian aku DP-in untuk beli lagi rumah yang kayak 900. Begitu seterusnya sampai aku punya aset yang cukup sesuai yang aku impikan. Cuma untuk saat itu memang itu yang paling tepat karena belum urgent, tapi aku bisa sewain rumahnya buat bayar cicilannya. Walaupun nggak ke-cover semua, tapi cicilan bulananku jadi rendah. Itu salah satu contoh ya yang teman-teman bisa jalanin. Tapi tetap harus perhatikan tadi poin-poin yang udah dibahas. Aku kasih satu opsi lagi. Jadi di banyak developer itu ada dikenal sekarang konsep rumah tumbuh. Teman-teman bisa beli rumah dengan tanah yang quite lumayan ya, misalnya 120 meter atau mungkin 200 meter. Tapi bangunannya kecil sehingga harganya lebih murah. Tujuannya apa? One day kalau teman-teman misalnya punya anak 2, rumahnya nggak cukup lagi, nah teman-teman bisa tambahin bangunannya. Tentu saja kalau mau beli rumah tumbuh coba dihitung banget, karena biasa yang mahal itu harga tanah teman-teman, bukan harga bangunan. Harga tanah tuh naik terus, itu yang bikin nggak kebeli. Kalau harga bangunan kenaikannya tidak se-ekstrim harga tanah. Jadi beli aja yang lahannya agak luas, yang kira-kira nanti ini cukup buat rumah impian gua, tapi sekarang bangunannya kecil dulu aja. Nah tolong dihitung dari awal, kira-kira kalau gua mau expand bangunannya, kira-kira bisa nggak rumah itu desainnya itu memungkinkan. Nah kalau desain rumah tumbuh harusnya sudah dipikirkan oleh developernya di mana rumahnya bisa bertumbuh, bagian mana bangunannya itu bisa bertumbuh tanpa merusak atau biaya yang besar ya, tanpa merusak bangunan yang sudah ada. Itu bisa jadi opsi juga teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya bukan mana yang paling keren, mana yang paling benar, mana yang paling salah, tapi mana yang paling cocok dengan plannya teman-teman, dengan rencana finansial teman-teman ke depannya, dan juga keadaan teman-teman hari ini yang paling sustainable dan applicable ya, applicable dan realistis buat teman-teman. Rumah kecil itu bukan berarti kalah gaya, nggak lifestyle, atau nggak oke, atau anything ya, kadang kita gengsi. Tapi menunggu juga bukan hal yang mustahil. Yang paling bahaya adalah teman-teman nggak punya plan dan tidak melakukan action. Karena kenaikan harga tanah itu tidak bisa kita lawan, kayak gravitasi aja ya teman-teman. Kalau kamu lagi di persimpangan ini, mulai hitung kemampuan finansial kamu. Membeli rumah pertama bukanlah tujuan akhir, tapi langkah awal. And see you on the next Mau Tahu Dispro.